Berapa banyak orang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena mencuri, tapi karena lidahnya sendiri. Kamu mungkin salah satunya, tanpa sadar. Simak ini sampai akhir sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita renungkan, dalam sehari, berapa banyak kata yang keluar dari mulut kita? Dan dari semua kata itu, berapa banyak yang benar-benar membawa kebaikan? Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Lisan kita, kecil bentuknya, tapi bisa menghancurkan rumah tangga, memutus persaudaraan, bahkan membuat seseorang masuk neraka. Coba ingat, ada orang yang kehilangan teman karena satu kalimat. Ada yang gagal dalam karir hanya karena komentar tak pantas. Bahkan, ada orang yang kelihatan sangat taat ibadahnya, tapi semua pahala itu ludes hanya karena dia suka menggibah, memfitnah, dan menyakiti lewat ucapannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang berkata satu kalimat yang ia anggap biasa, tapi karena kalimat itu, ia tergelincir ke neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Islam sangat serius soal menjaga lisan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan kita agar berkata jujur, baik, dan tidak menyakitkan orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab 70. Lisan adalah cerminan hati. Jika hati kita bersih, maka ucapan kita akan lembut, jujur, dan penuh hikmah. Tapi jika hati kita kotor, maka lisan menjadi alat untuk menyakiti, menghinakan, dan menghancurkan. Pernah ada seorang ibu, ia difitnah oleh tetangganya sendiri. Hanya karena salah paham kecil, lidah si tetangga menjadi pisau yang mengiris kehormatan. Bertahun-tahun ibu itu menanggung malu, sakit hati, dan tidak pernah pulih dari luka batin itu. Siapa sangka, si tetangga akhirnya meminta maaf saat ibu itu sudah terbaring di ranjang kematian. Tapi, apakah maaf itu bisa menghapus semua luka? Inilah bahayanya lisan. Sekali terucap, tak bisa ditarik kembali. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjaga lisan? Pertama, latih diri untuk berpikir dulu sebelum bicara. Kedua, perbanyak zikir dan istighfar, karena lisan yang sibuk dengan kebaikan tidak sempat untuk keburukan. Ketiga, hindari lingkungan yang suka menggunjing dan berkata kotor. Keempat, belajar diam saat marah. Diam adalah ibadah jika tidak mampu berkata yang baik. Dan ingat sabda Nabi, diam adalah hikmah, dan sedikit orang yang melakukannya. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabatku, jangan anggap remeh ucapanmu, karena setiap kata akan dihisap. Setiap lisan akan menjadi saksi. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf 18. Mari mulai hari ini, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena diam, bisa jadi jalan kita menuju surga. Kalau video ini menyadarkanmu, jangan lupa like, bagikan ke sahabatmu, dan tulis di kolom komentar. Ya Allah, bantu aku menjaga lisanku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.